Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil ladzina astafa, amma ba'du. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Cukup berat memang, karena dengan demikian tidak ada asupan makanan apapun yang masuk selama seharian. Bagi beberapa orang, hal ini dirasa sangat memberatkan atau bahkan tidak memungkinkan untuk sebagian lainnya untuk melakukan puasa, termasuk di dalamnya yakni ibu menyusui. Oleh karena itu, agama Islam memberikan rukhsah atau keringanan bagi ibu yang sedang menyusui. Namun yang harus kita paham, di sini ada dua perincian yang harus kita perhatikan. Dalam kitab Taqriratus Sadidah di halaman 455 dijelaskan tentang aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Jadi ada pembagian bagi orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan berdasarkan konsekuensinya. Salah satunya yakni ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Jadi salah satunya ketika mereka tidak melakukan puasa, mereka hanya diwajibkan untuk membayar fidyah dan juga melakukan qada puasa. Siapakah mereka? Yakni al-iftar li khaufin ala ghairihi. Jadi mereka tidak berpuasanya karena takut atas selain dari dirinya. Kafitril hamili li khaufiha ala janiniha. Seperti orang yang hamil yang khawatir akan janinnya. Dan juga wal murdi'i li khaufiha ala radi'iha. Dan ibu yang sedang menyusui yang khawatir akan bayi yang sedang disusuinya. Semisal ketika ibu ini berpuasa, memiliki kondisi fisik yang kuat, akan tetapi dia merasa khawatir akan anaknya, takut anaknya sakit dan ataupun takut anaknya gizinya kurang terpenuhi. Maka ibu ini boleh untuk tidak berpuasa dengan konsekuensi harus membayar fidyah dan juga melakukan qada di lain hari. Lalu selanjutnya, ma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaysa alaihima illa al-qada faqat. Adapun konsekuensi yang kedua, ketika ibu ini menyusui tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya sendiri. Jadi semisal ibu ini berpuasa, ibunya merasa pusing, merasa lemas dan lain sebagainya, akan tetapi anaknya malah aman-aman saja sebenarnya. Anaknya sehat, anaknya kuat, dan anaknya masih aktif seperti biasanya. Ataupun ibu ini tidak berpuasa karena dirinya sendiri dan juga anaknya. Jadi semisal ibunya berpuasa, ibunya sakit, anaknya juga ikutan sakit. Maka hal yang demikian boleh ibu itu tidak berpuasa dengan konsekuensi hanya melakukan qada saja di lain hari. Adapun membayar fidyah, yakni berarti satu hari puasa yang ditinggalkan diganti dengan 1 mud beras yang dibagikan atau disodakohkan kepada orang fakir miskin. Dan 1 mud beras itu setara dengan 750 gram beras. Jadi ingat ibu yang sedang menyusui, jika mampu berpuasa, maka wajib hukumnya untuk melakukan puasa. Tetapi jika tidak bisa berpuasa, tidak mampu berpuasa, maka ada dua ketentuan seperti tadi. Ataupun yang lebih baiknya bisa dikonsultasikan kepada dokter apakah bermasalah atau tidak ketika ibu tersebut melakukan puasa. Jadi semisal diperbolehkan oleh dokter, maka monggo
hukumnya tetap wajib untuk melakukan puasa. Jika tidak diperbolehkan, maka konsekuensinya ada dua. Ada yang hanya mengqadha saja, ada yang wajib mengqadha juga membayar fidyah. Jadi, yang perlu ditegaskan di sini, tidak ada ketentuan dalam Islam, dalam madhab Syafi'iyah ataupun 4 madhab lainnya yang mengatakan bahwasanya puasa yang ditinggalkan boleh hanya dibayar dengan fidyah saja. Kecuali untuk orang yang sakit, yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh, ataupun orang tua renta yang sudah tidak bisa melakukan puasa, lebih-lebih untuk melakukan qadha puasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa melalui bulan Ramadan ini dengan lancar dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.